Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Karimah. Saya dari kelas manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi di perusahaan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wala Erturini selaku dosen pengampu jurusan pengantar manajemen. Saya akan membahas mengenai struktur organisasi yang ada di Optik Internasional. Struktur organisasi perusahaan. Pada setiap usaha perorganisasian, manajer harus memilih struktur organisasi yang layak. Struktur organisasi menurut David Wilson dan Robert Roosevelt adalah pola hubungan yang diciptakan antara komponen-komponen bagian dari seluruh organisasi yang menggambarkan pada komunikasi, pengendalian, dan wewenang. Struktur organisasi dicerminkan dalam bentuk bagan atau grafis yang disebut dengan bagan organisasi. Secara tradisional, bagan organisasi berbentuk piramida, di mana semakin mendekati puncak piramida, maka semakin tinggi kedudukan dan wewenangnya, serta tanggung jawab. Garis-garis yang berhubungan antar kotak menunjukkan garis komunikasi formal di antara para anggota organisasi. Cara yang paling baik dan paling umum untuk membentuk hubungan formal di antara sumber daya yang ada dalam organisasi adalah dengan membentuk departemen. Departementasi adalah proses pembentukan departemen, yaitu pengelompokan tugas atau orang dan sumber daya lainnya dalam sebuah unit organisasi berdasarkan faktor-faktor situasional seperti fungsi kerja, produk yang dibuat, wilayah cakupan, dan proses pembuatan produk. Adapun tampilan struktur organisasi Optik Internasional. Di sini ada direktur utama, bagian personalia, regional manager, administrasi dan gudang, bagian keuangan, store manager, dan sales area. Saya akan menjelaskan fungsi dan tugas setiap bagian masing-masing di struktur organisasi. Ada direktur utama. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Direktur mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan sekretariatan. Selain itu, seorang direktur utama juga bertugas mengendalikan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Adapun di sini personalia. Tugas personalia untuk bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan pembayaran benefit lainnya. Pengelola absensi dan daftar hadir karyawan, pinjaman karyawan, mencatat cuti dan filing dokumen, melakukan sosialisasi dan koordinasi, menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru, penerimaan tenaga kerja, koordinasi dengan labor supply, menyiapkan internal letter dan outgoing letter, memperbarui atau update dan record data. Fungsi personalia pertama, pengadaan seperti menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pengembangan pemberian kompensasi atau kenaikan gaji dan tunjangan karyawan, perintegrasian, pemeliharaan kondisi fisik karyawan seperti kesehatan dan keamanan. Fungsi tugas dan tanggung jawab regional manager. Pertama, bertanggung jawab atas pencapaian sales target di regional, membangun jaringan distribusi di wilayah yang sudah ditentukan, mengidentifikasi peluang bisnis dan membuat kegiatan promosi untuk meningkatkan sales, mengevaluasi kinerja semua sales channel secara periodik, memberikan pengarahan kepada ASM untuk melakukan briefing tim kepada masing-masing supervisor atau sales koordinator, bertanggung jawab atas market share dan kegiatan promosi di wilayahnya, memastikan selling out tim dapat mencapai sesuai target perusahaan, menguasai pangsa pasar dan karakteristik area, serta merekrut dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Administrasi dan gudang. Bertugas untuk mengecek segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Tugas administrasi dan gudang melakukan pendataan dan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang terjadi.
Tugas kasir yaitu membuat laporan tentang pengeluaran dan pemasukan terhadap uang harian di perusahaan. Keuangan, peran dan tanggung jawab keuangan, melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan dan transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, menerima dokumen dan vendor internal maupun eksternal. Adapun tugas store manager bertugas untuk rekrutmen karyawan, memotivasi pegawai, mencapai target penjualan, menjaga toko tetap kondusif, menjaga kebersihan toko, memperhatikan tata letak display, mengetahui letak seluruh produk, menjamin tidak produk yang out of stock, memperhatikan keamanan toko. Ada juga tugas sales area, yaitu untuk menawarkan produk ke konsumen, meyakinkan calon pelanggan, mengarahkan sasaran, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau ketidakjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.